Shalom, salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Saat ini kita kembali sehati dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Pujian dan doa firman akan dinyatakan dalam persekutuan saat ini. Mari dengan segala kerendahan hati kita ada di hadirat Tuhan, menaikkan pujian, syukur dan sembah kita. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 5 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-10. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk persekutuan sehati dalam doa pada saat ini Tuhan. Kebenaran firman-Mu akan menjadi bahagian kami. Kami menyadari betapa terbatasnya kami dalam memahami kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk diperlengkapi ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk memahami dengan sungguh kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Bapa di sorga. Kami telah sedia untuk mendengarkannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab 2 Samuel pasal 5 ayatnya ke-6 sampai ayatnya ke-10. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Firman Tuhan berbunyi, lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kepala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besar kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Demikian firman Tuhan. Amin. Kunci keberhasilan adalah tema renungan kita
pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentu banyak mendapatkan ilmu, pengetahuan, atau keterampilan bagaimana mencapai atau mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan dalam hidup ini. Banyak testimoni, banyak ilmu, banyak pengetahuan yang disampaikan dan diajarkan kepada kita oleh pakar, oleh ahli yang tentunya juga telah berhasil di bidangnya masing-masing. Saat ini kita mendapati bagaimana sebuah perjuangan yang dilakukan oleh Daud untuk dapat merebut dan mendapatkan Yerusalem. Yerusalem tidak hanya memiliki posisi yang begitu strategis dari sisi letaknya, tetapi juga Yerusalem memiliki makna spiritual bagi kehidupan bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Daud bermaksud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota karena lokasinya yang dikatakan tadi sangat-sangat strategis dalam kehidupan sebagai satu bangsa. Namun di situ tinggal orang Yebus. Ayat 6 pembacaan kita tadi. Nah, orang Yebus adalah keturunan Kanaan, anak ketiga dari Ham. Kalau kita lihat silsilah dalam Kejadian 10 ayat 6 sampai 15, pasal 6, Kejadian 10 ayat 6 dan ayat 15 sampai 16, kita mendapati di situ bagaimana silsilah daripada orang Yebus tersebut. Orang Yebus tidak ingin menyerahkan kota Yerusalem ini kepada Daud. Bahkan bagi mereka, orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang sekalipun dapat mengalahkan Daud. Saudara-saudara, ini memberikan kesan bagi kita bagaimana pandangan dan sikap orang Yebus terhadap Daud, bahwa Daud tidak mampu mengalahkan mereka. Namun pada akhirnya, kalau kita meneruskan kisah ini, kita mendapati kota Yerusalem akhirnya dikuasai oleh Daud bersama dengan prajuritnya. Dan menarik, baik dalam kitab 1 Tawarik yang juga merupakan bagian yang sejajar dengan pembacaan kita pada saat ini, ada satu pernyataan yang disampaikan oleh penulis di situ, bahwa karena Allah menyertainya. Allah menyertai Daud, dan Daud berhasil menduduki kota Yerusalem. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu berarti kunci keberhasilan Daud terletak kepada penyertaan Allah di dalam Daud bersama dengan prajuritnya merebut kota Yerusalem ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa menafikan berbagai pengetahuan, berbagai keterampilan dan ilmu yang mungkin kita dapatkan untuk menggapai sebuah keberhasilan dalam kehidupan kita, satu hal yang sangat prinsip yang tentunya tidak bisa kita lupakan dan lalaikan adalah bahwa sesungguhnya kunci keberhasilan asalnya daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat bagi kita, Tuhan yang memberikan pengetahuan bagi kita, keterampilan bagi kita untuk menggapai sebuah keberhasilan dalam hidup ini. Sejauh mana kita memaknai, apalagi meyakini penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Daud pada saat ini, ia dapat merebut Yerusalem oleh karena Tuhan menyertai dia. Kiranya dengan pengharapan dan iman kita di hadapan Tuhan, kita semakin meyakini dan menyadari bahwa kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup ini hanya oleh karena kemurahan, hanya oleh karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita semakin menyerahkan kehidupan kita, berserah diri kepada Tuhan untuk memohon tuntunan dan kekuatannya daripadanya, penyertaannya, agar setiap apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini, apapun itu, untuk yang terbaik bagi diri kita, keluarga, persekutuan, untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan nyatakan dan Tuhan memberkati kita. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, mengaminkan firman Tuhan pada saat ini. Hati
dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur untuk persekutuan sehati dalam doa pada saat ini. Berkati kami, tuntun kami ya Roh Kudus, untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Kami sungguh menyadari, kami tidak akan mampu mencapai keberhasilan, merebut apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami, yang terbaik dalam hidup ini, kalau bukan oleh karena penyertaan Tuhan. Sertailah kami Tuhan, sertailah kehidupan kami, sertailah keluarga kami, berkatilah persekutuan kami, berkati kami dalam berbagai usaha-usaha dan kerja kami, agar kiranya dengan hikmat kekuatan yang daripada-Mu, kami senantiasa meletakkan hidup ini hanya di dalam pengandalan akan Tuhan. Bapa di sorga, dalam berbagai harapan dan kerinduan dalam hidup ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tentu masing-masing pribadi kami ada kerinduan yang ingin kami nyatakan di hadapan-Mu, dan juga sebagai keluarga. Kami yakin dan percaya Tuhan tahu yang terbaik. Berkati kami semua lebih jauh dalam menjalani kehidupan setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga. Saudara-saudara kami yang sedang dalam masa-masa pemulihan di rumah, saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kami mohon kiranya pimpinan, pemulihan, penyertaan bagi mereka semua. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Sambut kami yang datang berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sehati dalam doa pada saat ini. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita. Mari kita pergi dalam hidup ini dengan keyakinan dan pengandalan akan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Tetap sehat, salam semangat, dan shalom.